Oke, pada video kali ini setelah sebelumnya kita belajar tentang basic user interface dan bagaimana cara merubah shortcut, kita akan belajar penggunaan dasar dari SketchUp. Untuk awal kita buka programnya. Di sini kita akan mulai merubah toolbar SketchUp agar lebih sesuai dengan apa yang kita akan pakai. Di sini Getting Start, toolbar Getting Start aku matikan. Lalu kita pergi ke View, Toolbar, kita nyalakan Large Toolset, letakkan di pinggir. Terus kita nyalakan juga Toolbar Section, kita letakkan di pinggir juga. Lalu Toolbar Face Style dan Toolbar Views. Oke, kita letakkan di atas seperti ini. Ya, kita mulai dari 4 tools yang paling atas ini. Tool Select, Paint Bucket, Eraser, dan Make Component. Tool Select digunakan untuk membuat seleksi atau pilihan. Kita coba buat dulu rectangle seperti ini. Lalu kita pakai tool Push Pull untuk memberi volume. Oke. Nah, sekarang kita pilih Tool Select. Ini gunanya untuk membuat pilihan benda. Harus diperhatikan bahwa SketchUp selalu membuat benda terpisah-pisah. Jadi ketika dibuat box kotak seperti ini, maka akan kita bisa pilih bidangnya saja, atau rusuknya saja, atau keseluruhan benda. Tool Select ini memiliki beberapa mode. Pertama ialah soal klik. Ketika kita klik sekali, maka akan terpilih bidang. Ketika kita klik 2 kali, maka akan terpilih bidang beserta rusuk-rusuk yang mengelilinginya. Dan ketika kita klik 3 kali, maka akan terpilih keseluruhan benda. Oke. Lalu ada juga metode dengan drag. Ketika kita mendrag dari kiri ke kanan, ini akan masuk ke mode drag windows. Artinya bahwa benda-benda yang keseluruhan objeknya masuk ke dalam kotak akan terpilih, sedangkan benda-benda yang cuma masuk sebagian tidak akan terpilih. Ketika kita mendrag dari kanan ke kiri, maka ini akan masuk ke metode crossing. Semua benda yang tersentuh sedikit saja akan langsung ikut terpilih. Jadi kiri ke kanan metode Windows, kanan ke kiri metode crossing. Oke. Lalu tentang tool select, yang ketiga ialah Alt, Control, dan Shift. Ketika kita ingin memilih beberapa benda sekaligus, kita memakai tombol Control. Maka di bagian kursor akan ada lambang tanda plus. Kita bisa pilih beberapa benda secara sekaligus. Oke. Untuk mengurangi seleksi, kita akan menekan tombol Control dan Shift. Maka di kursor akan muncul simbol minus. Ini untuk mengurangi pilihan. Jadi Control untuk memilih banyak, Control dan Shift untuk mengurangi. Ketika kita hanya menekan tombol Shift, maka akan ada simbol plus minus. Artinya, ketika kita klik di benda yang belum terpilih, akan ikut terpilih. Ketika kita mengklik di benda yang sudah terpilih, maka akan tidak dipilih. Seperti itu. Jadi untuk select kita bisa klik sekali, klik 2 kali, dan klik 3 kali. Drag dari kiri ke kanan, drag dari kanan ke kiri, lalu menggunakan Ctrl, Shift, dan kombinasi Ctrl dan Shift untuk mengurangi atau menambah seleksi. Di sebelah kanan ada tombol Make Component. Ketika kita memilih benda, kita bisa melihat bahwa tombolnya bisa aktif dipilih, klik, dan akan ada dialog box Create Component. Seperti itu. Ketika menjadi komponen, maka benda ini bisa dipilih secara keseluruhan, tidak cuma bidangnya doang atau garisnya doang. Ini kita bisa balikan ke asal dengan mengklik kanan lalu pilih Explode. Kita bisa pilih lagi hanya rusuknya atau bidangnya saja. Tombol ketiga ialah Paint Bucket. Paint Bucket berguna untuk memberi tekstur atau material kepada benda. Jadi misal kita masuk ke home atau kita masuk ke material, nanti ada pilihannya asphalt, blind, brick, fencing, roofing, dan kawan-kawan ya. Misalkan kita mau
beri material kayu, pergi ke wood, kita klik, lalu tambahkan material woodnya. Seperti itu. Lalu untuk eraser kita bisa menghapus garis-garis. Ketika garis terhapus, otomatis bidang yang terbentuk oleh garis akan ikut terhapus. Seperti itu. Itu untuk 4 tools basic di atas. Lalu di bagian bawahnya ada tools untuk create, menciptakan benda. Ketika kita klik rectangle dan kita klik seperti ini, maka kita bisa membuat persegi dengan ukuran yang terlihat di VCB, Value Control Box di kanan bawah. Dimensinya ini kita bisa tentukan, misalkan kita ingin membuat kotak dengan ukuran 200 x 400, kita tinggal masukkan 200, 400. Pencet enter dan akan terbentuk kotaknya. Oh ya, untuk soal measurement tadi, kalau diperhatikan maka di komputer saya untuk desimal akan digunakan titik dan untuk separasi antara koordinat X dan Y akan digunakan koma. Beberapa komputer menggunakan koma untuk desimal dan titik koma untuk separasi koordinat X dan Y. Ini dipengaruhi oleh setting bahasa di komputer tersebut. Bila kita memakai Inggris, USA, maka desimalnya titik, separasi koordinatnya koma. Ketika kita memakai bahasanya Indonesia, maka desimalnya akan memakai koma, separasi X dan Y-nya akan memakai titik koma. Tinggal diatur lebih suka dengan yang mana, itu rubahnya di panel bahasa Windows. Oke. Lalu sebelah rectangle, kita lanjutkan, ada tools line. Ini gunanya untuk membuat garis. Kita tinggal klik, lalu kita tentukan panjangnya, misalkan 150, lalu saya pencet enter, maka akan dibuat garis dengan panjang 150 cm. Atau misalkan kita ingin men-split persegi panjang ini menjadi dua buah persegi panjang yang sama. Ketika kita dekatkan kursor ke tengah-tengah, maka akan ada simbol berwarna biru dengan keterangan midpoint. Ini artinya kita sedang ada di tengah-tengah garis ini. Jadi aku klik di sini, cari midpoint-nya, klik di sana, cari midpoint-nya, dan ini sudah tersplit perfectly dua buah bagian. Kita pilih midpoint di sini, kita pilih midpoint di sini, dan akan selalu tersplit setengahnya. Seperti itu. Bisa juga kita klik di ujung, ini akan ada tulisan endpoint. Oke. Itu tools line. Lalu ada tools circle. Ketika kita membuat lingkaran di SketchUp, kita tinggal tentukan titik pusatnya di mana, lalu kita isikan dengan radiusnya berapa. Seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan adalah orang seringkali merasa kenapa lingkarannya kok kaku. Itu diakibatkan segmennya terlalu sedikit. Jadi kita bisa pilih lingkarannya, lalu kita klik kanan, pilih Entity Info. Di sini akan muncul keterangannya. Lingkaran ini ada di layer 0, radiusnya 70 cm dan segmennya ada 24. Kalau ingin lingkaran yang bentuknya lebih halus, kita bisa memperbesar jumlah segmennya, misalkan menjadi 70 atau menjadi 100. Hal yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi jumlah segmennya, maka model Anda akan semakin berat. Oke. Di tools keempat ialah arc setengah lingkaran. Kita bisa klik, lalu kita buat arc-nya. Di sini bisa lebih terlihat kekakuannya. Serupa dengan lingkaran tadi, kita bisa pilih garisnya, kita klik kanan dan masuk ke menu Entity Info. Lalu kita rubah segmennya menjadi misalkan 60 agar arc-nya menjadi lebih halus. Oke. Tools kelima adalah polygon. Polygon gunanya untuk membuat segi N. Misalkan ketika kita klik tools polygon, di sebelah kanan bawah size-nya 6, berarti kita sedang aktif di metode untuk membuat segi 6. Tentukan radiusnya, atau misalkan ingin membuat segi 5, kita tinggal klik di tools polygon, kita ketik angka 5, lalu kita tekan enter, maka secara otomatis side-nya akan berubah menjadi 5 dan kita akan membuat segi 5 seperti ini. Tools keenam ialah freehand. Freehand tools gunanya untuk membuat bentuk-bentuk yang lebih organik. Seperti ini.
secara otomatis akan terbentuk bidangnya. Oke. Sekian video kali ini, kita telah mempelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 tools yang sudah kita pelajari, mulai dari seleksi, memberi material, menghapus, dan membuat kotak, lingkaran, segi N, arc, freehand, dan kawan-kawannya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.